Ini kita sudah mendapatkan Capman tentang seleksi ASN P3K yang sudah terbit. Dan sudah banyak pertanyaan Capman Pan RBRI nomor 348 tahun 2024 tentang seleksi ASN P3K bagi GF Guru. Karena banyak sekali pertanyaan dan memang Capman itu sedianya akan disosialisasikan oleh Kemenpan. Namun kami merasa perlu untuk memprolog terlebih dahulu informasi terkait dengan seleksi ASN P3K. Nah, personal in charge atau tokoh yang ada di balik sukses seleksi ASN P3K di Dijen GTK adalah Pak Sekretaris Dijen GTK, Pak Temu Ismail, yang akan datang bersama saya untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Halo Pak Ses, apa kabar? Oh, Pak Ses keren sekali hari ini. Assalamualaikum Bu Dijen, selamat sore. Silakan duduk. Pak Ses mau kopi juga? Mau, Bu Dijen. Pak Ses juga hobi kopi toh? Wah, pasti. Oh iya. Yep. Saya cicipin dulu Pak Ses, tapi kopinya Pak Ses belum ada. Boleh di Ini saja Bu Dijen, masih kosong, boleh dikirim kopinya Pak Ses sambil menunggu. Nah Pak Ses sambil menunggu kopi Pak Ses datang. Yeah. Hari ini kita akan bahas terkait dengan seleksi ASN P3K Guru tahun 2024. Yang mana tanggal 19 Agustus 2024, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sudah rilis keputusan Menteri Pan RB nomor 348 ya Pak Ses. Betul, yeah. Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Ini tentu adalah kabar gembira bagi kita semua, terutama Bapak Ibu guru yang sudah tidak sabar menunggu penyelenggaraan seleksi ASN P3K tahun 2024. Tentuan kebijakan ini menjadi penentu awal penyelenggaraan, walaupun belum ada ketentuan teknis lebih lanjut. Seperti jadwal penyelenggaraannya kapan, kita masih menunggu ya. Betul. Gitu kan ya Pak Ses? Betul. Ya. Jadi gimana Pak Ses, tanggapan Pak Ses terkait dengan hal ini? Baik Bu Dijen, jadi betul Bu Dijen bahwa semua yang terlaksana saat ini merupakan hasil kerja kita semua. Ya. Sejak awal tahun berkoordinasi secara intensif dengan pihak Kemenpan PRB dan juga PN, tentunya juga dengan Pemda, Dinas Kabupaten Kota Provinsi. Nah, perlu kami sampaikan Bu Dijen terkait dengan pengangkatan ASN P3K. Ini salah satu capaian hebat dari Dijen GTK Kemendikbudristek, karena sepanjang tahun 2001 hingga tahun 2003 itu sudah 774.999 yang satu udah 75.000 ya? Hampir ya, betul. Sudah diangkat menjadi guru ASN P3K. Tentunya hal ini merupakan prestasi yang sangat baik. Padahal di tahun 2021, Bu Dijen, sebelum pengangkatan ASN P3K guru, itu jumlah guru ASN di Indonesia hanya di angka 1,2 juta. Ini capaian besar bagi Kemendikbudristek dan kita tentunya di Dijen GTK, karena hanya dalam periode 3 tahun jumlah ASN guru meningkat sebanyak hampir kurang lebih 61%. Wow, luar biasa ya Pak. Nah, tentunya kita boleh bangga ini Bu Dijen, karena hasil usaha keras kita bersama, hasil dari kolaborasi dari semua instansi lembaga pemerintahan. Ya, tentu kita berterima kasih pada Mas Menteri ya yang sudah meluncurkan program 1 juta honor menjadi ASN, dan jika tidak ada hambatan yang berarti tahun ini akan mencapai angka 950-an ribu ya Pak, karena tahun ini kita punya formasi cukup besar gitu ya, 175 ribuan lebih, sehingga harapannya angka 1 juta itu sudah di depan mata. Nah Pak Ses yakin ya bahwa guru masih banyak yang bingung nih. Pasti. Dengan munculnya menunggu dengan munculnya Kemenpan tadi masih banyak yang bingung. Betul. Bahkan mereka membaca sendiri masih banyak multi tafsir atau interpretasi yang berbeda terkait dengan Capman tersebut. Dan ternyata Pak Ses sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom komen IG saya maupun di WA. Di WA saya juga sudah banyak sekali. Nah, supaya lebih gampang menjawab semua pertanyaan dan dapat didengarkan oleh guru-guru yang lain yang juga punya pertanyaan yang sama, maka mari kita jawab sama-sama Pak Ses. Ada pertanyaan ini dari Anida Suci. Apakah guru P1 tetap akan menjadi prioritas
pada ASN P3K tahun 2020. Masih nggak Pak Ses? Baik, gini, dan sebetulnya untuk sosialisasi Kemenpan RB itu kan nanti akan disosialisasikan oleh pihak Kemenpan RB, tentunya bersama kita di Kemendikbudristek dan juga BKN. Tapi ini bukan tidak mendahului, tapi perlu kita sampaikan awal dulu kepada Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini menunggu. Jadi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348/2024, kriteria terkait dengan pelamar seleksi ASN guru tahun 2024 itu yang pertama pelamar prioritas P1. Tetap prioritas ya? Tetap prioritas. Yang kedua guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga itu guru non-ASN di instansi daerah. Yang keempat lulusan PPG yang database-nya pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah tentunya guru prioritas yang selama ini yang hasil seleksi tahun 2021 masih sama. Masih sesuai dengan prioritas itu P1 itu masih sama. Ya, sesuai dengan Kemenpan yang 348 tahun 2024. Dan ini merupakan hasil yang dulu tahun 2001 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K CF Guru yang periode sebelumnya. Berarti ini termasuk kategori yang P1 prioritas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya. Bahkan waktu kemarin audiensi di Gedung D sudah saya sampaikan juga bahwa kita tetap memperjuangkan P1 tetap menjadi prioritas dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan bersama itu ada diakomodasi di dalam Kepmenpan tersebut. Bahwa P1 tetap prioritas. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang P1 tenang ya. Jadi P1 tetap prioritas. Semangat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses dari Marapurba_Hasibuan. Pertanyaannya, Bapak Ibu izin saya bertanya terkait dengan mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2024. Terkait kriteria pelamar yang dijelaskan pada poin D. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG Kemendikbudristek. Apakah hanya lulusan PPG Prajabatan saja atau PPG dalam jabatan yang sedang mengajar di sekolah swasta bisa juga melamar? Itu pertanyaannya bagus ya Pak Ses. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1, yang tadi masuk di kriteria yang pertama, yang telah lulus seleksi tahun 2021 yang sudah lulus passing grade. Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan seandainya yang bersangkutan memang ada di sekolah swasta. Dan apabila guru tersebut tentunya juga masih aktif mengajar. Nah, hal ini mempertimbangkan banyaknya keluhan dari yayasan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan yang kehilangan guru-guru yang terbaiknya setelah mengikuti seleksi ASN P3K terus ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tentunya ini juga mengganggu kaitan dengan proses pembelajaran pengajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Nah, tentunya di poin tersebut dimaksudkan bahwa lulusan PPG bagi calon guru atau yang prajabatan untuk yang di kriteria tersebut itu yang memang dibolehkan untuk mendaftar di tahun 2024. Ya, terima kasih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang tadi dimaksud Pak Ses yang disebut dengan PPG itu adalah PPG Prajabatan ya, yang lulus PPG Prajabatan dan belum terdata di Dapodi tetapi terdaftar di data pangkalan data PPG Prajabatan, lulusan PPG Prajabatan.